Qala berkata Abu Hurairah, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ad-dunya, dunia mal'unatun adalah dilaknat. Mal'unatun adalah dilaknat. Maksudnya dilaknat ini ya jauh dari Allah. Mal'unun, dan juga dilaknat jauh dari Allah ma perkara fiha di dalam dunia illa zikrallahi, kecuali zikir kepada Allah. Kalau zikir itu dekat dengan Allah. Wa ma, dan perkara walahu, yang mendekati dengan yang mendekati dengan zikrullah, atau mendekati Allah, atau mendekatkan kepada Allah, seperti amal-amal soleh yang lain. Wa aliman, dan orang yang alim. Wa aliman dan orang yang alim. Wa muta'alliman, dan orang yang belajar. Maksudnya itu mengajar mungkin. Wa aliman, dan orang yang mengajar. Wa muta'alliman, dan orang yang belajar ilmu. Rahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Maksudnya ya belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama. Di dunia itu menjadi ini jauh dari Allah. Maksudnya itu ya jauh dari rahmatnya Allah, hakikatnya itu. Yang mendekat, yang menjadikan dunia ini dekat dengan rahmat Allah hanyalah zikir kepada Allah. Yang menjadikan apa yang dalam dunia ini dekat kepada Allah adalah zikir kepada Allah atau amalan-amalan yang soleh yang lain, atau yaitu mengajarkan ilmu agama atau belajar ilmu agama. Itu yang paling sering. Rahu meriwayatkan hadis At-Tirmidzi wa qala, dan berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun. Qaluhu, perkataan baginda Nabi, wa mawalah, dan perkara yang mendekati Allah atau yang mendekati zikrullah, ay ta'atullahi, yaitu taat kepada Allah. Jadi artinya illa zikrallahi wa ta'atallah, kecuali zikir kepada Allah dan taat kepada Allah. Artinya begitu. Wa an Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Sayyidina Anas, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa kharaja, yang keluar, fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu, kana, maka adalah dia fi sabilillah, di dalam jalannya Allah, hatta yarji'a, sehingga dia kembali. Rahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Maksudnya fi sabilillah itu yaitu di dalam selalu taat kepada Allah. Nanti orang cari ilmu itu orang dalam kondisi dia ini kayak seperti orang ibadah terus. Makanya jangan dicampuri ibadah kamu, jangan dicampuri mencari ilmu kamu itu dengan kemaksiatan. Dan selalu diperbarui niat itu. Selalu saja, karena ini terus menerus. Jadi biasanya mesti akan ada setan itu selalu menjigal niat kita ini, supaya kita lalai atau kita ini tidak ikhlas di dalam mencari ilmu. Kalau kita ini mencari ilmu karena pengen mengalahkan atau mendebat para ulama, atau pengen mengalahkan orang-orang awam gitu. Ya, itu akhirnya kita mencari ilmu tapi kita ini tidak disenangi sama Gusti Allah. Padahal mencari ilmu itu alat untuk mendapatkan cintanya Allah pada diri kita. Salat namanya. Salat itu sangat disenangi sama Gusti Allah. Cara untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan salat. Tapi kalau salat ini enggak benar, itu tambah jadi dibenci sama Gusti Allah.
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Kehancuran, kecelakaan bagi orang yang salat. Orang-orang salat kok hancur. Kehancuran bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang salatnya itu lalai dan hanya pengen dipamerkan kepada orang lain, sudah tidak karena Allah lagi, maka hancur. Kalau orang itu salat itu karena dipamerkan kepada orang lain, bukan hanya salatnya itu tidak diterima Allah, tetapi dia ini berdosa. Kalau orang itu cari ilmu ini, sebetulnya ini kalau lurus, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Tapi kalau cari ilmu dengan niat yang salah, karena untuk pamer, karena untuk mendebat para ulama, atau dengan menghinakan orang-orang du'afa, nah, orang seperti ini cari ilmunya saja ini akan menghancurkan diri sendiri. Ya, di antaranya apa itu resikonya orang itu belajar jadi orang alim ya begitu. Kalau tidak beneran, akhirnya itu akan datang satu sifat sombong sehingga melihat orang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Padahal ilmu yang benar itu semakin banyak ilmu semakin tawadhu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang semakin alim, para ulama, orang yang alim itu orang yang takut kepada Allah. Nah, kalau dia takut kepada Allah, ya mesti dia itu mesti merendah, takut salah akhirnya. Makanya kalau istilahnya oleh para masyayikh dakwah, maka digabungkan antara ilmu dan zikir itu. Ilmu tapi disertai dengan ingat kepada Allah. Jadi biar nggak salah. Ilmu tapi disertai dengan ingat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.